sih yang gak kenal bakso? Bakso merupakan olahan dari daging yang sangat populer di Indonesia. Cita rasanya yang khas, teksturnya yang kenyal, serta kemudahannya untuk dikombinasikan dengan berbagai jenis makanan, menjadikan bakso digemari oleh semua kalangan. Namun, tahukah kamu, tekstur kenyal pada bakso tidak hanya berasal dari daging loh, tetapi juga berasal dari bantuan teknologi pangan, salah satunya yaitu penggunaan enzim transglutaminase. Nah, enzim ini bekerja dengan membentuk ikatan silang antara protein sehingga meningkatkan kekenyalan dan kerapatan jaringan pada bakso tanpa perlu menambahkan bahan pengikat kimia berlebihan loh. Nah, dalam praktikum ini terdapat 2 daging yang digunakan, yaitu daging yang sudah disimpan selama seminggu dan juga daging yang baru, di mana nantinya akan digunakan perbandingan mana yang lebih unggul antara tekstur, aroma, warna, dan rasa. Menarik bukan? Yuk simak lebih lengkapnya. Untuk langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menyiapkan semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat bakso. Mulai dari daging, bumbu-bumbu, hingga bahan tambahan lainnya. Sebelum mulai, kita bagi daging menjadi 2 jenis. Ada daging yang sudah didiamkan di kulkas selama 1 minggu, dan daging segar yang baru kita beli. Masing-masing daging sebanyak 500 gram. Hal ini untuk mendapatkan perbedaan dari segi tekstur dan rasa bakso. Tahap selanjutnya yaitu pemotongan daging. Potong dadu kedua jenis daging menjadi potongan kecil-kecil, supaya daging mudah diolah dan tercampur rata saat membuat adonan bakso. Berikut merupakan perbedaan antara daging segar dan daging yang sudah didiamkan selama 1 minggu di dalam kulkas. Nah, langkah berikut adalah menyiapkan semua bahan yang sudah disediakan. Kemudian daging ayam yang sudah dipotong kecil-kecil dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian dimasukkan setengah bagian pertama daging ayam ke dalam blender. Kemudian selanjutnya tambahkan 1 butir telur. Kemudian air es batu secukupnya. Nah, langkah selanjutnya adalah blender hingga halus. Nah, blender dilakukan perlahan agar daging halus dengan sempurna. Nah, setelah adonan pertama halus, masukkan sisa setengah bagian ayam yang kedua ke dalam blender. Selanjutnya tambahkan semua bumbu seperti 2 sendok makan Royco kaldu sapi, 1 sendok teh merica bubuk, 1,5 sendok makan garam, 1 sendok makan bawang putih goreng, 2 sendok makan bawang merah goreng, 5 siung bawang putih mentah, dan 1 batang daun bawang yang sudah diiris kecil. Kemudian tambahkan sedikit air es batu. Selanjutnya blender kembali hingga semua bahan tercampur dan adonan menjadi sangat halus dan tercampur rata. Nah, proses ini diulangi dengan 2 jenis ayam yang berbeda, yaitu ayam segar atau baru dipotong dan ayam yang telah disimpan selama 2 minggu di dalam freezer. Nah, dengan tujuan untuk membandingkan tekstur dan kualitas bakso yang dihasilkan dari 2 jenis ayam tersebut. Nah, proses blender dilakukan 2 kali atau per tahap untuk memaksimalkan kelembutan adonan, menghindari overload blender yang bisa menyebabkan mesin cepat panas, dan memastikan bumbu tercampur merata dan ayam benar-benar halus. Langkah berikutnya, setelah semua bahan dicoper hingga halus, lalu dimasukkan adonan ke dalam wadah dan dicampur dengan tepung tapioka, kemudian diaduk hingga merata. Sama seperti adonan sebelumnya, adonan ayam yang telah di freezer selama 1 minggu dicoper hingga halus, kemudian dimasukkan ke dalam wadah, dicampur dengan tepung tapioka, dan dimasukkan enzim dan aduk hingga merata. Kemudian didiamkan selama 1 jam dan ditutupi dengan plastik wrapping. Setelah didiamkan selama 1 jam, adonan siap dicetak, dibentuk dengan bulat-bulat kecil, lalu dimasukkan ke dalam air mendidih, kemudian ditunggu hingga matang. Dan inilah perbandingan hasil bakso dari daging yang didiamkan selama 1 minggu dan ditambahkan dengan enzim dan daging ayam segar. Uji organoleptik bakso A dengan enzim transglutaminase menunjukkan 40% panelis sangat suka, 40% suka, dan 20% agak suka. Mayoritas menyukai karena teksturnya yang lebih kenyal dan padat akibat terbentuknya ikatan silang antar protein oleh enzim, yang membuat bakso lebih juicy dan tampil menarik.
Sebagian kecil yang hanya agak suka kemungkinan lebih menyukai tekstur lembut atau kurang nyaman dengan adanya enzim tambahan. Secara keseluruhan, transglutaminase terbukti meningkatkan kualitas sensorik bakso dan diterima baik oleh panelis. Sedangkan pada bakso tanpa enzim menunjukkan 30% panelis sangat suka, 50% suka, dan 20% agak suka. Hal ini kemungkinan karena rasa daging tetap alami tanpa perubahan dari enzim, sehingga memberikan cita rasa yang familiar dan disukai. Namun tanpa enzim, struktur protein tidak saling mengikat kuat, sehingga rasa bisa terasa kurang menyatu atau juicy, yang membuat sebagian panelis hanya agak suka. Uji organoleptik aroma menunjukkan bahwa bakso A dengan enzim transglutaminase mendapatkan 80% suka, 10% agak suka, dan 10% netral. Hal ini kemungkinan karena enzim membantu mengikat protein dan lemak lebih baik sehingga aroma daging menjadi lebih kuat dan merata, menciptakan kesan segar dan menggugah selera. Sedangkan pada bakso B tanpa enzim memperoleh 30% sangat suka, 60% suka, dan 10% agak suka. Meskipun aroma alaminya tetap terjaga dan disukai oleh sebagian panelis, kurangnya ikatan protein membuat aroma tidak tersebar merata sehingga tidak sekuat bakso A. Hasil uji organoleptik tekstur menunjukkan bakso A dengan enzim transglutaminase mendapatkan 40% suka, 20% agak suka, dan 30% netral. Enzim ini membentuk ikatan silang antara protein, sehingga tekstur bakso menjadi lebih kenyal dan padat. Namun tidak semua panelis menyukai tekstur seperti ini. Beberapa mungkin merasa terlalu keras atau berbeda dari bakso biasa, sehingga menilai netral atau hanya agak suka. Sebaliknya pada bakso B tanpa enzim mendapatkan 20% sangat suka, 70% suka, dan 10% agak suka. Teksturnya cenderung lebih lembut dan empuk sesuai dengan ekspektasi umum terhadap bakso tradisional. Tekstur ini lebih familiar bagi sebagian besar panelis, sehingga tingkatan kesukaan terhadap tekstur bakso B lebih tinggi dibandingkan bakso A. Hasil uji organoleptik warna menunjukkan bahwa bakso A dengan enzim transglutaminase mendapatkan 90% suka dan 10% netral, di mana enzim ini membantu membentuk struktur protein yang lebih padat dan stabil, sehingga warna bakso tampak lebih merata, cerah, dan menarik secara visual. Penampilan ini meningkatkan daya tarik produk di mata panelis. Sementara itu, pada bakso B tanpa enzim mendapatkan 70% sangat suka, 20% suka, dan 10% agak suka. Meskipun warnanya alami dan tetap disukai, kemungkinan terdapat ketidakteraturan atau ketidakterataan warna akibat struktur adonan yang lebih longgar. Hal ini membuat sebagian panelis menilai agak suka meskipun tingkat kesukaan keseluruhan tetap tinggi.